Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas statistika pendidikan, bagian ukuran pemusatan data. Di statistika part 1, kita telah membahas pengertian statistika, kemudian tabel distribusi frekuensi. Statistika part 2, kita telah membahas bagaimana cara membuat grafik. Grafik yang dibahas adalah histogram, poligon, dan OGIF. Kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dulu diagram alir atau peta konsep berikut ini. Ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan data itu terdiri dari ada yang namanya rata-rata atau mean, atau rata atau rataan. Kemudian ada juga dengan menggunakan modus. Ini juga termasuk ukuran pemusatan data. Modus yang dimaksud di sini adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian bisa juga menggunakan median. Tentu rata-rata, modus, median mempunyai kelebihan masing-masing. Kita bahas rata-rata. Rataan, mean, rata atau rata-rata. Itu maknanya adalah sama, karena itu adalah sinonim. Rata-rata itu terdiri dari ada yang namanya rata-rata hitung, dan ini yang paling sering digunakan. Kemudian ada yang namanya rata-rata ukur. Kemudian ada juga rata-rata harmonis, dan yang terakhir rata-rata kuadratis. Inilah yang akan kita bahas. Pada video ini kita akan membahas rata-rata hitung. Kita ingat kembali rumus dari rata-rata hitung, itu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N. X bar ini maksudnya adalah rata-rata. Karena ada lambang sigma, itu artinya adalah tambah. Berarti Xi, I-nya dari 1 sampai ke N. Maksudnya adalah X1, seperti ini. Kemudian ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai yang ke N. Dan nanti dikalikan 1 per N. Atau sama juga lah artinya dengan dibagi N. Lalu bagaimana kalau datanya itu cukup besar? Atau bisa dikatakan data itu berbobot. Mean atau rata-rata data berbobot. Perhatikan video berikut ini. XI-nya tadi kita sebut ada X1, tapi X1-nya itu ada sampai 5, sehingga frekuensinya kita katakan ada 5. Misalnya nilainya 2, X1-nya berarti 2, 2, 2, 2, 2, sampai 5 kali. Kan kurang efektif jika kita menjumlahkannya 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai 5 kali. Bagaimana nanti kalau sampainya 100 misalnya? Tentu akan lebih tidak efektif lagi. X2-nya misalnya ada 8, X3-nya ada 7, dan X4-nya ada 14. Sehingga kita akan menyelesaikan dengan menggunakan rumus rata-rata tadi, 5 dikali X1 ditambah 8 kali X2 tambah 7 X3 ditambah 14 X4 per 34. Karena X1-nya ada 5, sehingga dia kita kalikan X1 kali 5, atau 5X1. Kemudian X2-nya ada 8, X2 kali 8, atau 8X2. X3-nya ada 7, sehingga kita kalikan X3 kali 7, atau 7X3 ditambah 14X4 per 34. Begini cara menyelesaikannya. Atau X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi. Xi-nya X1. F1-nya 5. Berarti 5X1. Dan seterusnya tadi. Kita gunakan lambang sigma agar penulisannya lebih mudah. Sigma itu artinya jumlah. Dibagi dengan sigma Fi. Artinya jumlah dari frekuensi. Kita jumlahkan frekuensinya itu sama dengan 34. Berikutnya kita akan membahas mean atau rata-rata data berbobot dengan menggunakan kelas interval. Perhatikan tabel berikut ini.
kelas intervalnya untuk kelas yang pertama D1 sampai dengan A1. Frekuensinya F1. Tanda kelas atau titik tengah atau nilai tengah, kita sebutlah dia X1. Kemudian FI kali XI, seperti rumusan yang tadi sebelum slide ini, berarti F1 dikali X1. Kita tuliskanlah F1 X1. Berikutnya kelas yang kedua, B2 sampai dengan A2. Kita sebut frekuensinya F2. Sedangkan tanda kelas atau titik tengah atau nilai tengah, mungkin ada buku yang menuliskan titik tengah, ada yang tanda kelas, ada yang nilai tengah. Itu sama saja pengertiannya. Kita sebutlah X2. Berarti menjadi F2 dikali X2. Dan seterusnya. Frekuensinya kita jumlahkan. Sigma dari Fi itu sama juga dengan N. Kalau dia data tunggal, tidak berbobot, tidak berkelompok, disebut dia N. Kemudian Fi kali Xi-nya juga kita jumlahkan. Kita sebutlah dia sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, Fi dikali Xi. Inilah rumus rataan untuk data berbobot dengan menggunakan kelas interval. Oke, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Sekarang kita akan menghitung rata-rata data yang ada di tabel ini tadi. Caranya adalah, pertama sekali, kita buat dulu tabelnya tadi. Kita pahami bahwa rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi, kemudian dibagi dengan sigma dari Fi. Berarti kita butuh titik tengah, Xi. Xi-nya kita butuh. Kemudian kita juga nanti membutuhkannya Fi kali Xi. Berikutnya sigma Fi. Sigma Fi tentu sudah kita peroleh, nilainya adalah 100. Sekarang kita akan menentukan titik tengah atau nilai tengah atau Xi-nya tadi. Caranya adalah 30 tambah 39 dibagi 2. Ada di statistika part 1. Yang kurang paham silahkan lihat video statistika part 1. 30 tambah 39 bagi 2. Kita perolehlah nilainya 34,5. Demikian juga untuk kelas yang kedua 40 ditambah 49 dibagi 2. Kita peroleh nilainya 44,5. Tapi tentunya untuk lebih mudah, kita lihat dari sini di kelas yang pertama ini ditambah 4,5. Cukuplah ini kita tambah 4,5. 40 ditambah 4,5, 44,5. Kemudian 50 ditambah 4,5 menjadi 54,5 dan seterusnya. Kita sudah peroleh Xi. Kemudian dari rumus ini Fi dikali Xi. Berarti kita butuh tabel lagi Fi dikali Xi. Nilainya ini 2 dikali 34,5 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh tabel seperti ini. 2 dikali 3, 4,5 itu 69. Kemudian 3 dikali 4, 4,5. Kita peroleh 133,5. Dan seterusnya. Hingga yang terakhir, kelas yang terakhir 7 dikali 94,5. Nilainya adalah 661,5. Sekarang nilai-nilai ini kita substitusikan ke rumus ini tadi. Fi-nya sudah kita dapatkan 100. Artinya penyebutnya nanti nilainya 100. Kemudian Fi kali Xi sudah kita dapatkan 7.250. Berarti nanti di pembilang 7.250. Setelah kita bagikan, kita peroleh nilainya 72,5. Cara menyelesaikan seperti ini, kita akan mendapatkan nilai-nilai atau angka-angka yang besar. Ada cara yang lebih mudah. Itu nanti kita bahas di statistika part 4. Sebagai bahan pustaka bisa dibaca pustaka berikut ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.